Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu yang malam ini insya Allah kita berjumpa via Zoom meeting. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini suatu hal ataupun suatu waktu yang sangat luar biasa bagi kita semua karena kita diberi kesempatan untuk berjumpa lagi kepada bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasul, yaitu bulan Ramadan. Nah, sehingga kesempatan ini bagi kita yang beragama Islam itu betul-betul ingin melakukan hal-hal yang betul-betul produktif. Termasuklah malam ini kita gunakan untuk belajar. Jadi banyak aktivitas ibadah yang bisa kita lakukan dalam rangka la'allakum tattaqun. Nah, jadi Bapak Ibu, saya tidak akan membahas apa yang biasa kita dengar ceramah ketika Ramadan, tetapi saya akan membahas ruang lingkup kehidupan yang tentunya sangat berhubungan dengan Ramadan. Adapun judul yang akan saya sampaikan malam ini, itu sudah admin kirim, itu ada di grup WhatsApp, ya, bisa dilihat ya materi tersebut, dan saya langsung share screen di sini. Tapi sebelum saya share, saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara kita yang dari jauh. Itu yang tertulis di sana Zahra Firdausi, itu pelajar yang ada di Turki, ya. Kemudian ada Pak Syahwan, saudara kita dari Malaysia, dan Ibu Roki yang sudah muncul. Selebihnya ini saya udah familiar, ya. Bu Nurita, Bu Sri Rahayu, Bu Dami, Bu Rika. Yang Pak Triyono saya belum begitu familiar sama Pak Subowo, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut saja, saya mulai dengan presentasi saya. Izinkan saya untuk buka materi presentasi saya. Baik Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang aktivitas yang kita katakan ibadah, itu ruang lingkupnya sangat luas Bapak Ibu. Termasuklah malam hari ini kita coba bersilaturahim, tapi juga kita melakukan sharing, ya, sharing dalam rangka belajar dan juga coba memahami apa saja ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita, yang insya Allah bisa memberikan manfaat kepada kita semua yang hadir malam ini. Nah, untuk malam pertama ini, saya yang diberi tugas dari Asosiasi Praktisi EFT Internasional yang namanya ICEF, itu untuk membawakan satu topik yang saya beri judul Pemicu Konsistensi dalam Perubahan. Adapun sebagai awalan, itu ada satu ayat suci Al-Quran dan juga satu hadis yang saya kutip. Saya langsung beri terjemahan bebas saja. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian syaum ataupun puasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara dalam konteks belajar ataupun coba menggali keilmuan, tentu yang disarankan oleh Rasulullah itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, di bulan Ramadan ini, dalam kondisi kita berpuasa di siang hari dan di malam hari kita melakukan ibadah lainnya, itu juga kita diharapkan mencari kegiatan-kegiatan yang dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan ketakwaan. Dan satu lagi hadis yang saya kutip di sini dan sangat besar sekali hubungannya dengan materi yang saya akan sampaikan, yaitu dari satu hadis yang dikatakan ataupun diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam hadis tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW, puasa adalah untukku. Ku di sini adalah Allah dan hanya aku yang membalasnya. Nah, itu sebagai pendahuluan dari saya. Sedangkan materi hari ini, Bapak Ibu, itu saya bagi menjadi 4. Ya. Satu alasannya kenapa kita dari ICEP membuat icon. Icon itu adalah ICEP Video Conference, ya. Dan topik
tema kita secara menyeluruh itu adalah tentang pengembangan diri. Sehingga kita melihat satu dari poin betapa bulan Ramadan itu merupakan bulan barokah, bulan yang sangat dimuliakan. Kita lihat dari sisi bulan tarbiyahnya, ya. Kemudian yang kedua kita langsung masuk ke topik, yaitu kenapa kita susah berubah. Ketika kita bicara tentang tarbiyah, kita bicara tentang pendidikan, dan kita lihat banyak orang ketika ikut dalam program pendidikan, tapi sulit. Kenapa dia susah mengimplementasikan, atau kenapa dia susah berubah, walaupun dia sudah mendapatkan pendidikan tersebut. Nah, ini perlu kita ketahui dari aspek psikologisnya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, itu tentu kita ingin bagaimana kita menata perubahan tersebut. Nah, di dalam ikon self-development talks ini, untuk malam ini tentu tidak selesai kita membicarakan bagaimana menata perubahan itu. Akan banyak judul-judul yang lain yang akan diberikan oleh saya sendiri maupun dari para praktisi dan trainer EFT, ya, sehingga kita betul-betul pada forum ini, forum pembelajaran, agar tercipta apa yang dikatakan tawasobil haq, tawasobil sober, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka takwa. Dan terakhir tentu kita akan tanya jawab Bapak Ibu. Kemudian saya lanjut. Tadi yang pertama saya katakan bulan Ramadan ini kita ambil kesempatan juga untuk terus belajar. Fasilitas belajar banyak. Namun kenapa kita coba juga melalui ICEP ini agar apa? Terjalin silaturahim, terjalin saling memberi, saling berbagi, dan juga saling belajar. Sehingga Ramadan itu menjadi bagian yang indah bagi kita. Karena apa? Kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, adapun keindahan bulan Ramadan itu yang dikatakan bulan yang sangat spesial, itu ada 5 dimensi yang saya coba pelajari. Yang pertama, bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, bulan Ramadan merupakan bulan pengampunan. Yang ketiga, bulan Ramadan di mana pahala dilipat gandakan. Termasuklah ketika kita menimba ilmu yang bermanfaat di bulan Ramadan ini, itu nilainya luar biasa. Termasuk ketika kita bicara tentang perubahan, tentu kita bicara kalau dalam konteks keislaman dikatakan pahala, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan rewards, ataupun kalau dalam bahasa Indonesia ada imbalan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, di Ramadan juga itu ada malam Lailatul Qadar, dan yang terakhir kita berpuasa tentunya yang dikatakan tadi, dijadikan bulan Ramadan ini kita diminta untuk syaum seperti umat-umat terdahulu Bapak Ibu. Nah, sedangkan yang kita akan garis bawahi di sini adalah bagaimana bulan Ramadan itu kita gunakan sebagai bulan yang juga untuk belajar. Karena belajar dalam salah satu hadis pun dikatakan ketika kita melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, itu pun juga merupakan langkah-langkah yang nilainya sangat besar. Di dalam hadis itu dikatakan seperti langkahnya orang berjihad, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, pada poin yang kedua tadi saya katakan tentang perubahan, ya. Banyak kalau kita bicara dalam konteks diskusi sehari-hari, ya, baik di antara kita sesama teman ataupun antara guru dan murid, itu merasa berubah itu susah, ya. Nah, justru dalam kajian kita malam ini kita akan lihat kenapa berubah itu susah? Karena dia merupakan suatu mata rantai yang boleh dibilang mata rantai tertutup. Jadi kalau dibilang mata rantai tertutup, apabila mata rantai itu tidak kita coba break, artinya kita pecahkan, artinya kita coba cari solusinya, maka itu akan terus berlanjut sampai nanti kita di akhir hayat. Artinya kita sudah membawa program masa lalu kita dan kita tidak mencoba untuk melakukan perubahan. Sedangkan kalau kita ketahui bahwa perubahan itu kekal Bapak Ibu. Artinya kalau kita tidak berubah, zaman berubah. Tubuh kita berubah. Yang dulunya kita kecil, sekarang dewasa, dan seperti saya sudah beranjak menuju umur yang senior, ya. Walaupun sekarang kita tidak dikatakan tua, karena usia tua itu sebenarnya 70 tahun ke atas.
Sementara kita yang masih 50-an ya boleh dibilang masih usia remaja tua kali ya, Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ketika kita bicara kenapa kita susah berubah. Nah, ini ada satu referensi yang saya baca yang bisa kita diskusi malam ini. Kita itu karena dianugerahkan yang namanya emosi, emosi kita itu agile, Bapak Ibu. Agility ini sekarang menjadi satu kata-kata yang sangat sering digunakan di kalangan para pembisnis ya ketika bicara tentang human capital ataupun tentang bagaimana peningkatan sumber daya manusia. Agility ini banyak dilihat dari berbagai dimensi. Kalau dari dimensi positifnya ya, agility ini itu adalah orang-orang yang fleksibel, dia terbuka untuk pengetahuan yang baru ya. Agility juga menjadi satu kajian di mana ya ketika orang ingin menerima karyawan baru, itu dia cari orang-orang yang agile ya. Artinya orang yang dinamis, orang yang stable ya. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita bicara dinamis, dinamis juga bisa dilihat dari kacamata yang berubah-ubah. Jadi kalau dikatakan emotional agility, itu adalah emosi kita yang berubah-ubah. Nah, emotional agility ini ditulis oleh Susan David, ya, di mana dia mengisahkan itu ada dua tipikal orang, ya. Dia istilahkan orang yang dikatakan seperti botol, atau dalam bahasa Inggrisnya bottle, ataupun orang yang dikatakan broth, ya. Nah, broad itu sebenarnya orang yang kalau dalam bahasa anak muda itu yang baperan, mudah tersingging ya. Kalau yang bahasa betulnya itu adalah mudah tersinggung ya. Artinya dia bisa high temper, bisa langsung marah, atau dia langsung mengurung diri, melamun gitu ya, sedih. Nah, itulah orang yang broad. Nah, kenapa Susan coba mengkategorikan dua ini, bagi orang yang tipikal botol, dia katakan ketika dia tersinggung ya dari lingkungannya ataupun mungkin di rumah misalnya dia sebagai anak ataupun dia sebagai suami ataupun istri atau di lingkungannya di tempat kerja dia ataupun di teman pergaulan dia, ketika dia tersinggung, dia sifatnya menahan. Jadi botol itu ibaratnya kalau diisi air ya, itu dia ngisi aja terus. Dalam bahasa Inggris itu istilahnya suppress ya. Dia tahan ya. Tetapi yang digambarkan sebagai metafora botol ini, seberapa lama orang bisa nahan? Katakanlah misalnya dia dibully terus di kalangan keluarga oleh kakak ataupun adiknya, dia tahan. Tapi pada suatu ketika botol ini bisa saja meletup ya, kalau dalam istilah Malaysia itu meletup, kalau dalam istilah Indonesia itu meletus ya, seperti bom. Nah, inilah yang dikatakan menjadi bahaya kalau dia sifatnya seperti botol. Tapi andai kata sifatnya seperti broad ataupun baper, itu pun juga bahaya. Karena apa? Karena baper itu kalau bagi yang high temper itu bisa jadi langsung ada perdebatan ataupun ribut ya, adu mulut ya, cekcok bahkan sampai ke perkelahi. Tapi andai kata dia melamun, itu otomatis tubuh dia juga akan sangat tidak sehat kalau dia selalu setiap ada apa-apa dia betul-betul merenung ya, langsung sedih gitu ya. Nah, ini bagi Susan dia tidak hanya menjelaskan apa istilah ciri-ciri orang yang punya agile ya, punya yang sifat dinamis ketika menghadapi persoalan emosi. Karena persoalan emosi ini kan suatu anugerah Bapak Ibu. Artinya itu sudah sesuatu yang kebaikan bagi seseorang. Tapi ketika dia tidak bisa ditempatkan dalam rangka merespon ataupun mengantisipasi dari emosi yang dia punya, maka itu yang akan menjadi masalah. Nah, kemudian bagaimana Susan coba memberikan way out di dalam buku dia. Dia katakan apa? Itu ada 4 cara, ya. Sebenarnya 1 cara, tapi 4 langkah bagaimana mengantisipasi satu emosi. Karena apa? Ketika
4 langkah ini tidak dilakukan, maka ketika kita ingin berubah dari sifat-sifat jelek kita tadi yang dikatakan itu tidak baik buat diri kita, tidak baik untuk perubahan, maka Susan menawarkan solusi. Terkadang ketika orang dia dibully, ya, dia dikecewakan di kantornya, dia sendiri tidak bisa merasakan apa sih sebenarnya yang terjadi pada tubuh dia. Ada sesuatu yang tidak nyaman. Nah, itu kenapa Susan menganjurkan agar kita menamakan emosi itu. Ya, kalau kita katakan, wah saya nggak suka nih, oh suka nggak sukanya apa? Kesal, oh kesal. Namakan emosi itu. Karena setiap emosi itu, kalau bagi yang sudah tahu, enak dia menamakannya. Tapi ada beberapa orang dia sulit untuk melukiskannya. Nah, maka harus dinamakan. Termasuklah ketika kita ingin melakukan perubahan diri, ya, biasanya kita selalu semangatnya di awal. Tapi dalam perjalanannya bisa saja kita menjadi bosan, ya. Bisa saja kita merasa bahwa untuk apa ini? Kok perubahannya lambat sekali? Nah, semua emosi-emosi yang negatif ini itu harus dinamakan. Itu langkah awalnya. Yang kedua, dia tawarkan adalah A. A di sini adalah kita terima, accept it. Kita terima. Karena apa? Ketika kita tidak terima itu bagian dari diri kita, maka dia akan menjadi sesuatu yang akan tersimpan di bawah sadar, ya, dan dia akan menjadi suatu beban ke depannya. Karena semakin banyak emosi negatif, maka akan semakin masalah dalam tubuh kita. Nah, di sini diminta kita menerimanya. Karena apa? Di dalam kajian yang dibahas oleh Susan, masalah emosi itu tidak bisa dibagi. Oh, ada emosi yang bagus. Atau kita katakan, oh, ada emosi yang jelek. Emosi ya just is, dia katakan. Ya emosi. Tinggal kita mau nggak coba menerima bagaimana emosi yang tadi kita rasakan. Ya, kelihatannya ada yang mau tanya, sementara sabar ya, saya lanjutkan. Nah, jadi Bapak Ibu, langkah ketiganya itu adalah S. Dikatakan di sini adalah step out of it. Artinya begini, ketika kita sudah menerima bagaimana emosi itu kita rasakan, maka ibaratnya kalau tadi kita lagi mengendarai mobil, ya, kalau kita mobil ini dibawa dengan emosi yang tidak nyaman, tentu mobil itu akan bisa jadi kecelakaan karena kita pada kondisi panik. Ya, untuk itulah diminta kalau kita sedang mengendarai mobil ya kita berhenti. Tapi ilustrasi metafora di sini adalah diharapkan kita keluar dari mobil itu. Sama saja dengan diri kita yang sedang ada emosi tidak nyaman, maka kita keluar dari diri kita. Untuk apa? Untuk melihat, oh, saya kenapa ya? Nah, ketika kita sadar untuk keluar dari emosi itu merupakan langkah-langkah yang baik dalam rangka agar emosi itu tidak tadi kita masuk typical bottle ataupun typical broth, ya. Kita betul-betul mengolah emosi kita. Karena apa? Kita step out of it, kita keluar dari sana. Dan yang terakhir, diharapkan bagaimana setelah kita merenungkan apa sih yang terjadi pada diri kita akan merespon, ya. Merespon kepada core values kita. Karena pada diri kita masing-masing tentu ada nilai-nilai kebaikan. Tentu ketika orang menghina kita, kalau kita tidak melakukan langkah-langkah nasa ini, kita tentu akan membalas. Tetapi kita sudah mempelajari bahwa, oh iya, ketika seseorang mengatakan jelek terhadap kita, kalau kita sudah mempelajari bahwa bisa jadi orang ini punya masalah, ya, yang menjadi sampah emosi dia, dan kita dianggapnya tong sampahnya, maka kita nggak mau dong, ya, meresponnya seperti kita juga seperti dia. Membuang emosi ataupun sampah kita, dan kita jadikan dia tong sampah. Disinilah kita mulai merefer kepada nilai-nilai kebaikan kita. Nah, dengan langkah nasa ini, kita tidak bereaksi, Bapak Ibu, tapi merespon. Ya. Nah, bagi yang praktisi EFT tentu tahu ada rumus ABC, itu adalah cara yang lain dalam terapi. Ini dalam hal-hal bagaimana kita mengendalikan emosi kita. Karena apa? Ada satu ungkapan dari Viktor Frankl, ini adalah salah seorang sangat terkenal di dunia psikologi, ya. Dia katakan apa? Di antara stimulus itu adalah
bagaimana informasi yang datang kepada kita, artinya suatu kejadian. Jadi di antara satu kejadian yang kita lihat, ya, yang masuk ke dalam panca indera kita, dan respon yang kita lakukan, itu sebenarnya ada space, ada satu waktu yang kita harus siapkan. Karena apa? Kalau space itu kita tidak siapkan, yang dikatakan oleh Victor di sini adalah that space is our power. Artinya itu di bawah kendali kita. Jadi kalau power atau kendali kita itu tidak kita gunakan untuk memilih respon kita, maka respon tadi sifatnya apa yang hanya ada di bawah sadar kita. Sifatnya reaksi. Ya, orang misalnya mengatakan kita gila, kita bilang, lu lebih gila, atau Anda lebih gila. Itu kan jadi nggak benar, Bapak. Nah, disinilah kenapa tadi ditawarkan oleh Susan, yaitu bagaimana emosi yang agile, yang dinamis itu harus dikelola. Karena apa? Emosi dalam belajar, emosi dalam segala sesuatu. Kenapa kita tidak konsisten? Karena tadi kita tidak ya arahkan kepada apa yang dikatakan core value kita, ya. Walaupun nanti kita bicara core value itu ada topik-topik yang akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian Bapak Ibu saya teruskan. Yang menyebabkan kita susah untuk berubah karena kita memang sudah mempunyai kebiasaan, ya kita katakan kebiasaan buruk, ya. Nah, disinilah bagaimana melakukan perubahan ini, kebiasaan itu coba kita bahas. Dari mana sih asalnya kebiasaan itu, gitu ya? Sehingga kita bisa perubahan, kiat melakukan perubahan dari kebiasaan buruk menjadi baik. Perhatikan Bapak Ibu. Pertama saya tampilkan ya, ini ada istilah PAIS ya. PAIS ini kalau Bapak Ibu lihat Kamus Bahasa Indonesia, itu sebenarnya artinya pepes, ya. Saya dari daerah Bengkulu, pais itu dia ada namanya ikan pais, ya. Ikan pais itu pepes ikan. Kalau Bapak Ibu nanti ke Bengkulu dicoba deh, pepes ikannya enak sekali ya. Itu namanya ikan pais, padahal pepes ikan. Jadi kenapa diistilahkan pais? Karena memang langkah-langkahnya demikian Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat paling kiri atas, ya, itu adalah pemicu. Jadi sesuatu kebiasaan itu, ya, itu tentu dimulai dari apa yang dikatakan pemicu. Kemudian dia akan ya melakukan aksi, ya, artinya bereaksi terhadap apa yang dipicu, ya. Nah, sesuatu yang aksi itu sebenarnya di dalam bawah sadar kita itu sudah ada reward, ya, sudah ada reward. Artinya siklus ataupun loop ini itu secara otomatis Bapak Ibu. Dia merasa ada reward yang dia anggap itu memberikan suatu nilai ya, investasi itu suatu nilai yang bagi dia itu investasi gitu. Sehingga dia akan menjadi close loop, menjadi suatu aktivitas ya. Nah, coba kita lihat satu-satu. Contoh pemicu itu apa, kemudian aksi ataupun action itu apa, reward itu apa, investment itu apa, dan di mana kita akan, kalau tadi dikatakan ini adalah satu siklus kebiasaan buruk, di mana kita akan merubahnya Bapak Ibu. Perhatikan. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, secara satu-satu, misalnya bacanya pertama kita lihat. Kebanyakan orang itu dipicu oleh yang di tengah, ya. Ketika dia sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, tentu yang kita katakan buruk di situ apabila tidak sesuai dengan yang direncanakan. Umpamanya apa? Setiap hari dia menggunakan sosial media itu tak kenal waktu. Sehingga ketika dia ingin melakukan perubahan dengan mengatur time manajemennya, itu akhirnya dia tidak bisa komit. Ya, karena apa? Sesuatu yang sifatnya kebiasaan itu sama saja dengan kalau kita misalnya yang hobi makan, ataupun maaf ya, bagi yang sudah candu dengan merokok, itu ibaratnya jadi candu, dia jadi edik, ya, ketagihan gitu Bapak Ibu. Nah, ketagihan ini sebenarnya dia betul dikatakan trigger ya, ada pemicunya. Pemicunya apa biasanya? Pemicunya kalau dia sudah misalnya tadi dia merencanakan membaca buku 1 jam. Tapi biasanya ketika dia sudah mulai merasa bosan sedikit, itu kembali ke program bawah sadar dia. Oh iya, saya selama ini biasanya lihat WA. Lihat WA dulu deh sebentar.
Tapi lama-lama malah lihat WA-nya yang makin lama. Akhirnya schedule dia tidak dilakukan dengan tertib. Karena apa? Sifatnya seperti candu. Nah, kalau sifat yang seperti kita lihat sosmed dan sebagainya, itu masih bagus Bapak Ibu. Karena apa? Ini dikatakan external trigger. Artinya sesuatu yang memicu kita dari luar. Nah, yang lebih bahaya itu ketika kita tahu bahwa itu sebenarnya sudah tersimpan di bawah sadar. Yang dikatakan apa? Internal trigger. Nah, disinilah bahasa pembahasan kita. Apabila kita tidak berdamai dengan bawah sadar kita ini, di mana bawah sadar kita mempunyai fungsi 90-95% yang akhirnya menjadi autonomous, ya. Bahkan di slide ini dikatakan nomor 3 itu adalah yang dikatakan habits. Ya, habits pattern, ya, sesuatu yang secara terus-menerus dilakukan. Nah, disinilah persoalan bagaimana mengubah habit itu, ya. Artinya, kita diberi kesempatan di bulan Ramadan ini untuk melakukan muhasabah. Apa sih kira-kira perilaku buruk kita selama ini? Di mana di bulan suci ini kita diberi kesempatan untuk mensucikan diri kita. Nah, mensucikan diri di sinilah yang dikatakan bagaimana kita mengganti program bawah sadar kita. Karena apa? Hubungannya nanti itu dengan perubahan diri, Bapak Ibu. Ya, baik. Menyikat waktu saya lanjut. Kita bicara aksi, ya. Kenapa tadi ketika bicara in external trigger, ya, itu orang terbiasa. Itu dengan apa kebiasaan-kebiasaan, terutama sekarang ini sosmed. Karena apa? Karena ya, ketika orang dipicu, kemudian dia melakukan itu secara otomatis dia merasa bahwa ada suatu kenyamanan apabila dia melakukan itu. Contoh, ya, itu misalnya kita update di status kita di Facebook misalnya. Itu bagi orang yang coba perhatikan, kenapa dia bolak-balik lihat Facebook? Terkadang yang dilihat oleh dia itu ada yang likes nggak sih? Ya kan? Kalau ada yang likes, dia senang. Tapi kalau misalnya yang likes-nya sedikit, mungkin aja dia kecewa gitu loh. Nah, ini kan seperti suatu permainan ya. Sesuatu permainan seolah-olah mau mendapatkan satu hadiah likes gitu loh. Itu contoh kecil gitu. Karena apa? Manusia itu memang selalu begitu. Dia selalu saja suka melakukan sesuatu itu apabila ada reward, ada hadiah Bapak Ibu. Itu kenapa ya? Untuk reward ini kita harus punya formula, ya. Bagaimana kita memformulanya? Kita menggunakan dengan formula bagaimana sikap itu dengan kata kunci meskipun, ya. Artinya apa? Sesuatu yang kita lakukan yang nanti akan menjadi habit ataupun kebiasaan, itu hal pertama itu adalah motivasi. Yang kedua, kemampuan kita, dan yang ketiga, pemicu. Nah, pemicu inilah yang kita katakan reward, ya. Jadi biasanya kalau tidak ada reward, motivasi dan kemampuan bisa jadi tidak ada artinya gitu loh. Andai kata kita punya motivasi, kita tidak punya kemampuan, itu pun juga tidak akan menjadi kebaikan karena sikap kita tidak akan memberikan kinerja ataupun performance yang baik. Nah, 3 dimensi inilah yang kita harus ubah Bapak Ibu. Ketika kita menetapkan satu sikap yang ingin kita miliki di bulan Ramadan ini, misal ya, kita ingin belajar bagaimana membuat rencana kehidupan kita. Kita taruh target-target kita. Selain tentu ibadah-ibadah yang lain seperti baca Al-Quran dan lain-lain. Ini kesempatan. Karena apa? Kita sekarang lebih banyak di rumah ya. Work from home ya, bagi teman-teman yang mahasiswa juga study from home ya. Itu tentukan target-target untuk perubahan sikap. Nah, 3 dimensi ini yang kita harus lakukan. Satu, motivasi. Kita harus punya motif yang jelas ya. Motif itu adalah apa? Ataupun yang dikatakan motivasi dalam bahasa noun-nya ataupun kata bendanya. Bagaimana seseorang ingin melakukan perilaku tertentu. Tentu itu ada motifnya. Motif, kalau kita bicara lebih detail, itu adalah niat, intentionnya. Kemudian dia harus asah kemampuan agar apa?
sikap yang dia akan lakukan itu dengan diasah akan betul-betul sesuai dengan harapan kita, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah pemicu. Kita perlu apa yang dikatakan reward, Bapak Ibu. Untuk reward ataupun pemicu ini, itu dalam bahasa Indonesia itu adalah imbalan, ya. Dalam kajian psikologi, Bapak Ibu, saya langsung buka aja semua slide-nya, biar cepat bisa kita jelaskan. Itu secara umum manusia itu suka dengan suku, ya. Kalau zaman-zaman dulu itu hidup bersuku-suku, hidup berbangsa-bangsa. Sekarang yang kita kenal dengan sosial, ya, bersosial. Nah, orang-orang yang suka bersosial ini, ya, itu merupakan reward bagi dia, ya. Kalau zaman dulu, ketika orang tidak bersosial, itu dianggap dia bukan orang yang baik, gitu loh. Nah, sehingga bersosial itu udah menjadi bagian reward. Jadi kalau kita misalnya sekarang, ya, ingin melakukan sesuatu, sementara kita sendiri tidak bisa mencari reward yang sifatnya harus dengan uang, ya, kita bisa aja menaruh target, kalau saya nanti selesai melakukan pekerjaan ini, maka saya akan telepon teman saya 10 menit. Itu dalam bentuk reward, ya. Kemudian reward yang kedua dari manusia-manusia sejak dulu yang dipelajari secara psikologi, itu adalah kegemaran untuk memburu, ya. Agar apa? Ketika memburu itu punya perasaan nyaman, ya. Kalau zaman sekarang ini banyak orang ya dalam konteks apa? Misalnya ikut-ikut apa berhadiah gitu ya. Kemudian kalau zamannya sekarang ini toko online itu cari-cari flash sale, cari-cari barang murah ya. Itu tanpa terasa itu sebenarnya otak kita itu mengejar reward di situ, mencari suatu kenyamanan. Dan yang terakhir adalah reward yang sebenarnya bisa kita kendalikan dalam diri sendiri, yaitu reward yang kita betul-betul merasa nyaman ketika melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Makanya mohon maaf ya, itu di kalangan anak-anak muda sekarang itu ada istilah selfie ya. Jadi selfie itu bagi dia itu menyenangkan karena apa? Dia senang lihat diri dia tampil gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya ini contoh-contoh reward. Cuma nanti kita tempatkan sosial, kemudian hunting, ya, selfie, itu dalam bahasa-bahasa reward apa sih yang bentuk yang baik yang nanti kita perlu targetkan. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ketika bicara reward, ya, di bulan puasa ini adalah reward yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Amal puasa itu langsung dihitung oleh Allah pribadi. Nah, sehingga termasuk kita sekarang ingin melakukan perubahan di bulan Ramadan ini, itu reward kita saat ini luar biasa. Inilah menjadi momentum. Jadi kalau dalam ilmu fisika itu ini ibarat V0 ya, kecepatan awal yang ibaratnya kalau dari barang yang gede kita ingin dorong itu susah sekali langkah awal itu. Inilah yang dikatakan imbalan ataupun reward. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di dalam perubahan itu tentu ada yang dikatakan loop ataupun siklus investasi, ya. Kalau di dalam kehidupan secara umum itu namanya barang itu akan terjadi depresiasi, ya. Kita beli apa misalnya, beli benda itu akan terdepresiasi kecuali emas ya. Rumah kita beli, oke, wah rumah mah makin lama makin naik. Tapi secara umum yang depresiasi itu apa? Misalnya mobil, motor ya, yang kita betul-betul gunakan sehari-hari ya. Nah, itu depresiasi. Di dalam kajian ketika ingin melakukan perubahan, kita apa yang kita katakan yaitu kita store value ya. Bagaimana nilai-nilai kebaikan ya dari pembelajaran ini dengan kita latih terus-menerus itu akan menambah nilai kebaikan pada diri kita. Dengan kita store value, manusia itu sebenarnya secara umum itu suka dapat apresiasi, bukan depresiasi. Maka akan terjadi apresiasi. Dan satu hal, ketika kita memaknai Ramadan, apresiasi kita nomor satu yaitu Allah. Karena apa? Karena kita biasa berpuasa ya dalam keadaan dahaga, termasuk menjaga perasaan kita, pandangan kita, walaupun ya kita tidak bicara dalam dimensi orang lain, kita bicara hanya hubungan kita kepada Allah. Nah, inilah latihan kita, bagaimana apresiasi ini
tidak lagi apresiasi kepada manusia. Apresiasi perubahan yang kita minta apa? Harapannya Allah sayang sama kita, yaitu ridho Allah. Nah, dengan demikian looping yang dikatakan Pak Is tadi, ya, mulai dari P, kemudian action, ya, kemudian bagaimana kita mendapatkan imbalan, dan yang terakhir investasi, gitu ya. Ini menjadi suatu langkah yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, sebagai penutup dari penjelasan saya, karena waktunya juga sudah 30 menit ya. Ini ada buku dari Harundar Harbi ya, bagaimana suatu hal yang kita lakukan secara terus-menerus itu akan memberikan dampak yang luar biasa ya. Nah, inilah makanya di sini ketika dia bicara tentang compound effect, dia memberikan contoh apabila seseorang di-challenge, ditantang untuk melakukan perubahan aja ataupun membaca sesuatu untuk perubahan 30 menit dalam sehari akan dikasih uang $10 dalam seminggu, maka sebulan misalnya dihitung sekitaran $51 ya. Sementara ada orang itu di-challenge dikasih $5.000 per bulan ya tanpa melakukan perubahan. Kalau di sini kita lihat di bulan-bulan awal itu sangat kecil sekali nilai yang dia dapat ya. Tapi ketika mendekati bulan 16 itu malah sama. Bahkan ketika pertumbuhan ini sebanyak 46%, sementara pertumbuhan dari si B, kalau saya bilang si A dan si B ini hanya 0%, 5.000 jadi 10.000, tapi ini terjadi peningkatan 46%, maka di bulan berikutnya dia akan melebihi yang luar biasa. Biasanya akan ada penyesalan dari orang yang hanya menerima enaknya saja, ya. Untuk itulah kenapa kita perlu bersusah payah ya untuk melakukan perubahan ini, tapi coba menyelami apa saja yang perlu diperhatikan dan tools apa yang harus kita gunakan dalam perubahan ini, Bapak Ibu. Demikian penjelasan singkat saya ya, semoga ini sedikit memberi pencerahan. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Saya lihat sudah ada 24 peserta yang bergabung bersama kita. Ya, saya stop dulu share-nya. Kemudian saya kembali. Iya, Bapak Ibu. Kita lanjut kepada tanya jawab sekarang. Apakah layar saya sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah ya? Baik. Ini suaranya masih saya off-kan semua gitu ya. Agar apa? Agar suaranya nggak berisik. Maka tertibnya begini, Bapak Ibu. Siapa yang ingin bertanya itu angkat tangannya ya, atau di sini ada di bagian reaction untuk mengangkat tangan seperti ini. Ya, silakan. Sekarang adalah tanya jawab. Jadi nanti siapa yang bertanya saya buka suaranya. Silakan. Angkat tangannya. Ya, Bu Sari yang pertama. Yang kedua siapa? 3 penanya pertama siapa? Ya, karena oke, Pak Alfred. Satu lagi. Iya, Bu Rika. Ya. Baik. Saya mulai dari Bu Sari ya. Silakan Bu, suaranya sudah saya buka Bu. Halo. Ya, kedengaran silakan. Pak? Kedengaran Bu, silakan. Apa sih? Silakan Bu Sari. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Pak Ustadz. Bukan Ustadz ini. Silakan, silakan. Mengenai konsistensi. Ya. Kenapa di bulan Ramadan ini kita begitu semangat gitu untuk menjalani ibadahnya bisa sampai lebih gitu, misalnya dari sholat tahajud jadi lebih banyak, terus puasa jadi lebih kuat, terus tadarusan baca Al-Quran jadi lebih kuat. Tapi pas di bulan berikutnya itu udah berjuang gitu. Misalnya mau ganti puasa, mau ganti puasa aja itu berjuang gitu supaya bisa lunas gitu. Apakah pengaruh kondisi lingkungan gitu? Lalu pertanyaan kedua, kalau kita tidak bisa menciptakan lingkungan yang baik, tapi belum bisa pindah dari tempat itu, apa yang mesti kita lakukan supaya kita tetap semangat? Misalnya saya berada di komunitas orang-orang yang tidak puasa misalnya. Terus saya ingin membayar yang utang, misalnya utang puasa gitu.
Nah kan ngeliat orang makan gitu. Nah, bagaimana supaya kita tetap kuat dan kalau bisa memberikan inspirasi. Makasih Ustadz. Ya, baik. Ya, jadi gini Bu Sari, ya, ini coba saya jawab, wallahu alam ya, benar dan tidaknya ya. Jadi Bu Sari, ketika kita coba ya melihat kenapa sih ketika Ramadan itu nampaknya ataupun secara umum kita lebih senang ya, ataupun sangat kuat untuk melakukan ibadah-ibadah yang di hari lain mungkin kita tidak demikian. Yang saya tahu itu ada dua faktor ya. Kenapa saya singgung masalah reward? Ya. Kita dari kecil itu memang sudah belajar dan diajari oleh orang tua dan juga ini bagi umat Islam, bagi yang bukan umat Islam mungkin bisa dijadikan referensi ya. Bagaimana kita diajarkan untuk sesuatu yang sifatnya imbalan ya. Kemudian kita di masjid kita mendengar ustadz bahwa oh iya ketika kita puasa maka amalan kita akan dapat reward seperti ini. Saya tidak bahas lebih detail ya. Bahkan saya kecil dulu itu dibina oleh orang tua saya kalau puasa itu sudah disiapkan imbalan ya, misalnya berapa rupiah gitu ya yang kita tabung. Nah, itu bagi saya itu sangat membekas. Artinya dia menjadi suatu program bawah sadar. Karena apa? Sesuatu kebaikan ataupun keburukan dilakukan secara berulang dalam kajian neuroscience, maka neuron kita itu akan saling berhubungan. Ya, ketika baru 1, 2, 3 kali, dia hubungannya ibaratnya seperti garis tipis. Tapi semakin dia sering, akhirnya dia tebal hubungannya. Dengan tebal hubungan inilah yang akan menjadi kebiasaan. Nah, jadi kebiasaan ini ditanamkan oleh orang tua kita. Ya, tapi ada juga teman-teman kita ya, maaf ya, puasa aja kagak. Karena apa? Orang tuanya, lingkungannya tidak membentuk demikian. Nah, itu yang pertama. Jadi, ini adalah persoalan kebiasaan, habit. Ya. Jadi wajar kalau kita lihat di luar, ada juga orang yang walaupun muslim, dia tidak berpuasa. Karena apa? Lingkungannya tidak membentuk. Ya. Nah, sekarang yang kedua, memang satu hal ini memang tidak harus kita bahas di sini, karena ini kajian para ustadz ya. Di hadis itu kan dikatakan syaiton-syaiton itu diikat. Ya. Jadi seton itu diikat, Bapak Ibu, itu dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Memudahkan kita. Memudahkan kita untuk ya, memudahkan kita kembali saya ke layar menyeluruh ya. Memudahkan kita untuk apa? Untuk betul-betul maaf saya terdistraksi karena ada yang memainkan layar ya, maaf ya, kagok kadang-kadang. Memudahkan kita untuk apa? Untuk lebih mudah melakukan ibadah. Karena godaannya kan boleh dibilang diikat. Kalau nggak tuh ya kita goda terus, digayut aja terus ya. Baru baca Quran dikit langsung ngantuk. Kalau sekarang kita semangat sekali. Karena apa? Reward yang luar biasa, habit yang sudah tertanam kepada kita, dan satu faktor lagi, syaitonnya diikat. Nah, itu kira-kira dua faktor yang saya coba pelajari. Sebenarnya banyak faktor lain, tapi itu yang paling dominan. Sementara yang pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa memberikan satu kebaikan buat lingkungan kita, ya, itu yang saya katakan tadi, kita diminta untuk bagaimana melakukan perubahan diri, ya. Kalau kita bicara dalam konteks dimensi roda kehidupan itu kan ada 6 dimensi, ya. Yang ditanyakan Bu Sari ini adalah dimensi sosial. Dengan demikian, kita diminta coba membuat program bagaimana kita bisa melakukan kebaikan untuk sosial, di mana itulah yang nanti kita harus lakukan sedikit demi sedikit, nanti akan saya jelaskan di materi berikut, itu tentang bagaimana 2 menit untuk perubahan, ataupun dikatakan kaizen dalam bahasa Jepang, agar apa? Kita mudah melakukan perubahan. Jadi kita mulai dengan kegiatan-kegiatan yang kecil, ya, tetapi ibaratnya seperti dulu ada pepatah mengatakan apa? Dikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah itu, Bu Sari. Jadi sebaiknya memang itu dibikin suatu program perubahan dalam dimensi apapun. Yang ingin Bu Sari sentuh itu adalah dalam dimensi sosial. Ya, baik. Menyingkat waktu, saya harap itu bisa
menjawab pertanyaan kepada Bu Sari. Saya lanjut ke Pak Alfred. Ini Pak Alfred udah lama nih nggak ketemu ini. Assalamualaikum Pak Alfred, apa kabar? Pak Edi. Izin bertanya Pak Edi. Ya, Ini silakan. ada kaitannya dengan pertanyaan dari Ibu Sari barusan, Pak. Ini kaitannya ketika kita mempertahankan kebiasaan baru ya Pak ya. Dimana ketika membangun kebiasaan baru ada motivasi, kemudian kemampuan sudah ada, reward juga sudah mulai dirasakan. Contohnya kalau di bulan Ramadan ini mungkin tilawah Quran ya Pak, yang membaca Al-Quran, rewardnya itu ada kepuasan batin tersendiri gitu loh Pak. Yeah. Akan tetapi dalam mempertahankan kebiasaan ini, kok saya merasa kadang-kadang jadi turun sendiri gitu Pak di tengah jalan gitu loh Pak. Padahal saya sudah tahu bahwa kebahagiaan yang saya dapatkan dari membaca Quran itu benar-benar saya rasakan gitu loh. Jadi seakan-akan saya bodoh sendiri. Kenapa saya sudah dapat ada motivasi, ada kemampuan, dan reward sudah saya rasakan, yaitu kebahagiaan batin tadi, kok saya tinggalkan gitu loh Pak. Atau ini apa yang terjadi sebenarnya? Apakah ini karena memang kebosanan, atau apa gitu, atau kejenuhan, atau apa ya Pak ya? Terima kasih Pak. Mohon jawaban. Ya, satu itu aja Pak Alfred. Iya Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Alfred pertanyaannya. Jadi gini Pak Alfred, tadi kita sempat singgung ya bahwa dimensi manusia ketika mengejar reward itu ada 3 ya. Satu yang dikatakan self, yang tadi Bapak singgung itu ya. Yang kedua itu sosial ataupun thrive ya. Dan yang ketiga itu sifatnya hunting ya. Nah, jadi yang boleh saya sarankan di sini Bapak, itu ketika kita sudah memang mencapai target itu, sebaiknya dibentuk kelompok ya, dibentuk kelompok. Bagaimana misalnya kalau sekarang kita udah mampu one day one juice, kita lanjutkan one day one juice gitu. Karena apa? Sosial itu juga membuat kita lebih nyaman dalam melakukan sesuatu, asalkan kita bisa kontrol niat kita ya, tetap dalam rangka ridho ilahi gitu ya. Yang kedua, dalam rangka hunting. Hunting itu ya zaman dulu orang berburu. Nah, ketika kita buat secara sosial ya, oke, sekarang kita memang work from home. Tetapi kalau kita nanti secara sosial, kita bikin acara bulanan, ketemu di mana, ya, sambil makan-makan, makanan kesukaan dari anggota itu ada daerah mana. Misalnya saya dari Palembang, pas acaranya di rumah saya, nanti ada pempek loh, nanti ada martabak, itu ada terkenal namanya martabak har, ya, atau oh ya, Palembang ada terkenal lagi makanan selain pempek itu tekwan misalnya. Jadi ada suatu penasaran. Hunting itu adalah sesuatu yang penasaran. Sehingga tidak hanya kegiatannya menjadi suatu kegiatan sosial, tapi juga ada sesuatu yang dia penasaran gitu. Hunting gitu ya. Nah, jadi ketika di 3 dimensi ini bisa diperkuat dengan reward tadi, itu akan saling menyatu. Blended ya. Nah, itulah yang diperlukan tadi. Contoh ya. Seperti kita mendengarkan hal-hal seperti ini. Ini juga memberikan kita makna baru. Nah, makna baru ini harus kita masukkan dalam program bawah sadar kita. Kita katakan, iya, akan saya lakukan. Karena ketika tidak kita lakukan, kita tunda, maka itu menjadi masalah ataupun suatu kegagalan. Ya, begitu kira-kira Pak Alfred. Kemudian kita lanjut kepada Ibu Rika ya. Saya buka dulu Ibu Rika. Ya, silakan Bu Rika, udah saya buka Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Edi. Pertama saya kaget ya, background-nya Pak Edi lagi di mana? Ini di Masjid Nabawi ya, apalagi umroh. Bagus Pak, keren banget ya. Alhamdulillah. Nah, saya nyambung dengan apa tadi pembicaraan dengan Bu Sari ya sama Pak Alfred, itu nyambung juga. Nah, untuk kita perubahan ya Pak ya, yang buat diri sendiri atau saya atau klien saya seperti itu. Kadang-kadang kita punya motivasi kuat ya Pak ya. Misalnya taruhlah di bulan Ramadan ini yang penuh berkah, ampunan segala macam, kita ingin punya sesuatu target yang lebih baik ke depannya. Dan prosesnya di bulan Ramadan ini, karena tadi disampaikan Pak Edi, itu banyak reward-reward yang kita dapatkan. Seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang gini, untuk kita mencapai target itu, proses, kita udah punya motivasi kuat. Tapi dalam prosesnya itu kadang-kadang kita juga nggak mudah ya Pak.
misalnya terbiasa dengan zaman gitu untuk berubah itu, kadang-kadang itu yang kita harus bisa bisa memperkuat dengan motivasi kita. Tapi gimana menurut Pak Edi caranya bahwa apa yang kita targetkan itu apapun bentuknya halangannya gitu, kita keluar dari zona nyaman yang biasa tapi yang berubah, apa kita perlu pakai time plan manajemennya perlunya seperti apa? Karena kadang-kadang itu saya juga banyak ya target-target kadang nggak begitu maksimal tercapai gitu. Ada sesuatu yang aduh saya ini mendahulukan yang mana gitu. Kadang-kadang ini juga ada beberapa pilihan gitu. Itu dari terlepas dari zona nyaman kita seperti itu. Ya itu aja mungkin Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rika. Ya, jadi begini Bapak Ibu, ketika yang ditanyakan Bu Rika ini kan suatu kasus yang tentu juga kita alami sehari-hari ya. Artinya tuh di satu sisi kita udah punya motivasi, reward pun persis kayak Pak Alfred tadi. Di bulan suci ini justru menjadi momentum buat kita untuk melakukan perubahan ya. Karena apa? Rewardnya jelas ya. Namun tadi sama ini sebenarnya menjaga konsistensi. Namun poin yang ditanyakan bagaimana mengatur waktunya. Nah, jadi Bu Rika, mungkin di sini saya tidak akan jelaskan lebih detail, karena itu akan menjadi materi pembelajaran kita yang akan datang. Bagaimana kita meningkatkan produktivitas kita dengan mengatur apa yang dikatakan time management. Itu nanti ada blocking time yang barusan Ibu singgung, ya, termasuk juga nanti kita akan bikin ada yang dikatakan kelas ataupun matriks ABCD, ya. Artinya kita harus bikin apa yang dikatakan time audit, di mana yang dia termasuk unsur urgent important, dia mendesak dan penting, itu masuk di A. Sampai yang terakhir D itu dia tidak penting dan tidak mendesak. Bila perlu kita bisa delegasikan atau kita tunda. Nah itu kita harus tegas, ya, memilih bentuk kerja seperti itu. Termasuk ketika melakukan perubahan, itu pun nanti akan saya bikin di materi yang lain. Kita tidak merubah dengan begitu cepat. Ya, karena tadi yang dikatakan Pak Alfred itu juga menjadi kendala. Karena apa? Kita seperti melakukan quantum leap. Mungkin saja kita selama ini cuma baca 1 halaman sehari. Sekarang kita bisa 1 juz sehari karena kita ngejar target. Nah, itu juga menjadi suatu perubahan yang cepat. Nah, perubahan cepat ini untuk mempertahankannya, nah ini emang agak susah gitu. Nah, itulah kenapa ya kita punya cara-cara tersendiri. Bagaimana misalnya tadi mempertahankan 1 juz itu dengan kebersamaan, itu misalnya kita buat di waktu-waktu, di 3 waktu, ya, di mana ketika kita hanya menyimak dan tidak membaca, itu kita bagian dari membaca 1 juz itu, karena dia menjadi amal jama'i. Nah inilah yang bisa dibicarakan lebih lanjut. Tetapi dalam target-target sederhana, itu yang nanti kita akan belajar bahwa ketika kita ingin menulis misalnya, terkadang kita udah target, wah 1 jam hari ini, insya Allah selesai nih 2 lembar. Ternyata tidak mudah. Karena kita juga harus belajar bagaimana cara menulis. Terkadang kita menulis, kita tidak dengan cara yang betul. Yang kedua, kita tadi masih punya kebiasaan nyaman, ya, terganggu dengan hal-hal yang menurut kita awalnya sepele, ya. Mestinya kita harus pisahkan. Kalau kita misalnya terbiasaan melihat WhatsApp, itu harus disimpan dulu di lemari. Nah, itu ada kiat-kiatnya. Jadi, yang dikatakan melalui perubahan itu pun ada kiat-kiatnya. Karena apabila kiat-kiat itu tidak dilakukan, itu hanya menjadi satu impian saja. Target itu hanya jadi impian. Nah, itu kenapa di Ramadan ini kita akan bahas ya hal-hal seperti ini agar kita lebih bijak menyikapi perubahan itu. Tentu kita nanti senantiasa memohon pertolongan Allah untuk kita betul-betul bisa menyikapinya dengan bijak. Begitu Bu Rika. Jadi tidak bisa saya jelaskan lebih detail, karena itu akan dibahas di materi berikutnya. Ya, baik. Pada penanya yang berikutnya, angkat tangan atau dikasih lambang seperti ini. Ya, Bu Nurita ya. Oke, yang pertama Bu Nurita. Siapa lagi setelah Bu Nurita? Iya, Firda, ya. Ini yang dari Turki. Siapa lagi? Satu lagi. Pak Pur, mau tanya Pak Pur? Senyum aja. Angkat tangan Pak kalau mau tanya Pak.
Pak Redmi, Pak Pur ya, turun ya. Jadi saya langsung catat Redmi, kemudian keempat Pur, dan yang kelima Aini. Baik, pertama saya buka Ibu Nur, silakan Bu Nur. Saya yang buka atau Ibu yang buka suaranya Bu? Nah, saya buka ya. Ya, udah Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak Edi atas kesempatannya. Saya tertarik sekali dengan penjelasan Pak Edi tadi, bahwa di antara informasi yang masuk ke kita, ada space sebagai kekuatan. Dulu saya pernah belajar NLP dengan Pak Edi, bahwa ada 2 juta informasi yang ada di dunia ini, ada 140.000 tanpa terasa masuk ke dalam tubuh. Nah, ternyata hampir rata-rata yang masuk ke dalam tubuh kita dan menjadi kekuatan itu kebanyakan negatif. Ternyata begitu Pak Edi, kelihatannya penjelasan ini mungkin saya tidak dengarkan pada saat Pak Edi menjelaskan ya. Ternyata ada space sebagai kekuatan. Saya minta tolong dijelaskan Pak Edi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kekuatan kita dalam melakukan perubahan-perubahan. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, baik. Terima kasih Bu Nur. Saya tampung yang lain dulu ya Bu ya. Ya, baik. Saya lanjut ke Firda. Silakan Firda. Saya yang buka atau Firda yang buka? Saya coba buka, kok nggak bisa Firda. Ya udah, sudah terbuka. Jazakumullah khairan kasiran Pak Edi atas ilmunya. Nah, pertanyaan aku Pak Edi, jadi kan baru kemarin ini aku udah mulai keluar dari zona tidak pede aku gitu, dan alhamdulillah berhasil karena saking pengen gitu ngebanggain orang tua melewati hal yang dari dulu, dari semenjak SD dulu aku tidak pernah pede. Akhirnya kemarin alhamdulillah termasuk lulus, dan setelah itu ujiannya ada lagi Pak Edi, muncul lebih ke banyak memikirkan apakah orang mengertikah dengan yang aku jelaskan gitu-gitu Pak Edi. Jadinya akhirnya dari situ turun lagi kekonsistenan untuk aku pede gitu. Tadinya udah pede banget, oke, terus berjalan gitu. Tapi karena ada pemikiran itu jadinya turun lagi tidak pede. Itu bagaimana Pak Edi untuk gimana ya? Untuk bisa positive thinking terus agar konsisten biar terus bisa pede untuk menjelaskan ilmu ke orang lain. Itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Kita lanjut ke Redmi. Saya nggak lihat namanya ya, tapi di situ muncul Redmi. Ini saya buka suaranya. Silakan Pak, perkenalkan dulu. Oh, Pak Ki Joko Bodo. Sebelum di Zoom saya nggak jelas gitu loh. Kalau ini udah jelas ini. Ini Ki Joko Bodo ini. Silakan Pak. Baru ketemu suaranya Pak. Alhamdulillah. Iya. Ya, gimana? Dari tadi cuma dengarkan Pak Edi gerak-gerak itu. Ada yang mau ditanya atau mau kasih masukan? Ini maaf ini Maha Guru nih Ki Joko Bodo ini. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Ulin Nuha dari Tasikmalaya. Ya, maaf teman-teman sekalian. Jadi Pak Edi, saya minta maaf baru ketemu suaranya nih dari tadi, gimana biar kelihatan kedengaran. Kelihatan orangnya. Ya, alhamdulillah lah. Jadi alhamdulillah kita bisa join silaturahim meskipun lewat Zoom kayak gini. Ya, semoga aja Pak Edi Amin. Selalu sehat, demikian
keberkahan oleh Allah, selalu sehat, bisa memberikan ke kita ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Gitu. Ya, sementara saya karena baru bisa mendengar suara Pak Edi baru saat ini juga gitu. Dari tadi ini gimana cara suaranya agar bisa kedengeran gitu. Ya tunggu aja. Tapi alhamdulillah mungkin link daripada energi teman-teman sekalian. Jadi sekalian doanya bisa Allah menemukan gitu. Oh caranya begini gitu. Mungkin untuk saran-saran mungkin hari besok. Untuk saat ini saya terima kasih dan salam perkenalan dari saya Ulin Nuha dari Tasikmalaya. Sekian Pak Edi, itu aja dulu Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Ulin. Salam buat keluarga. Sama-sama Pak Edi. Ya, jadi Bapak Ibu, Pak Ulin ini adalah tim kita juga yang sudah pernah ikut GFT. Bahkan kalau Bu Nurita ingat, itu waktu kita di Malaysia, itu Pak Heri, suami istri, istrinya Pak Heri itu adalah kakaknya Pak Ulin. Kakak atau adik, saya lupa persisnya. Nah, baik, tadi dari Pak Ulin. Kemudian ke Pak Pur ya, saya coba on-kan dulu suaranya. Silakan Pak Pur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, bagaimana cara merubah kebiasaan lama ke kebiasaan baru, dan kebiasaan baru itu tidak balik lagi kebiasaan lama, itu caranya bagaimana Pak? Ya, gitu aja Pak. Ya Pak. Ya baik, makasih Pak Pur ya. Kita lanjut ke Aini. Nah, ya saya buka dulu suaranya. Ya silakan Aini. Oke, nggak apa-apa. Tanpa muncul muka juga nggak apa-apa. Suaranya aja Aini. Silakan Aini. Aini masih menyimak? Ya, kelihatannya Aini. Saya langsung ke Ibu Endah ya. Ini Ibu Endah sudah angkat tangan ya. Silakan Bu Endah. Oh, Dokter Endah enggak ya. Angkat tangan mau nanya atau gimana tuh Dokter Endah? Oke, enggak. Berarti saya lanjut aja ya karena waktu kita sudah lewat 3 menit. Jadi saya langsung ke menjawab pertanyaan karena kita memang waktunya sangat singkat Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu, pertanyaan pertama itu dari Bu Nurita ya. Ketika beliau coba menyimak tentang membedakan reaksi dengan respon. Ya, bagaimana ketika kita mendapat suatu stimulus ataupun suatu hal yang menurut kita tidak nyaman. Ya. Nah, beliau katakan apa tadi? Pak Edi, itu ada tulisan the power. Power apabila kita menggunakan space respon itu. Sebenarnya begini, Bu. Kalau dalam kajian yang saya pelajari, itu dia space-nya sangat sedikit. Itu hanya 7 detik. Ya. Space-nya itu sangat sedikit, 7 detik. Tapi yang dikatakan power di sini adalah kita yang harus mampu menggunakannya. Maksudnya itu power kita. Kita yang mengupayakannya. Itu maksudnya power itu. Jadi kalau 7 second ini tidak kita gunakan, maka yang merespon itu adalah bawah sadar kita. Kalau kebiasaan kita jelek, ketika orang mengatakan atau menghina kita, ya kita akan balas. Tapi kalau kita sudah mulai melakukan respon tadi dengan bagaimana? Dengan segera ya, kalau tadi kan yang ditawarkan oleh Susan kan dengan langkah nasa ya. Kalau yang sering saya jelaskan di kelas itu ya saya katakan ya perbanyak istighfar. Kemudian kita ingat Allah, otomatis core value kita yang akan mencoba merespon itu. Nah itu kira-kira. Jadi yang dikatakan oleh Victor tadi bukan berarti ada power di sana menjadi space. Tidak. Space yang 7 second itu power kita yang harus kita gunakan, kita berdayakan. Ya. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Firda ya, ini tentang alhamdulillah beliau sudah percaya diri ya. Namun
mungkin saja di sini kalau saya simak dari pertanyaan beliau, itu kan ada sesuatu yang dia sampaikan, apakah dalam training, apakah dalam mungkin dia lagi menjelaskan sesuatu, nampaknya itu lawan bicaranya, ataupun kalau dalam training itu partisipan itu nampaknya kurang respon bagus, artinya mungkin tidak jelas yang dia sampaikan. Hal ini mengganggu dia, yang bisa mengganggu motivasi dia dalam rangka merubah diri dia menjadi pede. Yang bisa saya sampaikan di sini begini, Firda. Jadi ketika kita menghilangkan ketidakpedean, itu kalau memang pendekatannya dengan EFT, itu kan kita harus cari semua akar masalahnya itu. Ya, jadi kemungkinan ada akar masalah yang belum selesai. Kemudian yang kedua, sifat EGP-nya itu harus dipakai, ya. Karena ketika kita menjadi presenter, kita menjadi center perhatian orang, itu tentu suka dan tidak suka itu selalu terjadi. Bagus dan tidaknya kita, itu pasti ada penilaian. Bisa bagus, bisa tidak, itu pasti. Gitu. Sehingga sifat EGP harus ada. Karena apa? Ketika kita mempelajari EFT, kita berusaha untuk masuk ke dunia tenang. Dunia tenang itu, ataupun jiwa tenang itu adalah ketika Allah saja atensi kita. Niat kita Allah saja. Manusia itu hanya sebagai feedback. Bukan juga kita nggak care, nggak peduli, bukan. Tapi EGP di sini adalah agar kita tidak labil. Karena tadi kalau kita dengar responnya tidak baik, kemudian membuat kita tidak pede, nah ini yang kontrol emosinya mulai harus segera diselesaikan lagi. Karena apa? Karena masih banyak aspek ataupun akar masalah yang belum diselesaikan. Ya. Nah, jadi itu perlu latihan. Jadi kalau kita bicara sekarang ini, baru 2-3 kali tampil, kemudian responnya tidak bagus, itu wajar. Ya. Ibaratnya kalau kita bayi, baru belajar jalan, ya kita sering jatuh. Nah itu biasa. Karena tadi sering kita katakan ini masalah jam terbang. Ya. Masalah jam terbang itu, besok-besok saya akan bahas itu dalam kajian neuroscience. Ya. Jadi dalam kajian neuroscience, bagaimana kita bisa menjadi habit itu memang kita lihat. Dari kajian bagaimana sistem saraf tubuh kita bekerja, ya. Tapi sekarang yang kita dapatkan hari ini adalah lakukan hal itu dari yang kecil. Nah, sudah dilakukan, lakukan terus-menerus, lama-lama akan menjadi bukit, ya. Masalah penilaian orang lain kita ketepikan dulu. Andai kata ada penilaian secara profesional ataupun tidak profesional, itu kita anggap sebagai feedback saja. Jangan memengaruhi ketidakpedean ataupun kepedean kita. Itu kira-kira, Firda. Jadi yang pertama yang harus di-tapping adalah walaupun gitu ya, ada respon yang tidak baik ya, saya tetap bersyukur karena apa? Itu merupakan feedback. Apabila itu terlalu banyak berada dalam pikiran saya, saat ini nggak saya pikirin dulu, emang gua pikirin. Kayak gitu. Harus diajak berdamai ya. Kemudian yang ketiga, Pak Ulin tadi lebih say hello, ya Alhamdulillah jumpa di Zoom, walaupun tidak berjumpa langsung Pak Ulin. Yang keempat, ini kan pertanyaannya Pak Pur ya. Pak Pur nanya, Pak Edi gimana merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru? Nah itu yang kata saya bilang tadi ya, itu materinya nanti kita bicarakan di Design Your Life, atau bagaimana kita merubah hidup kita, itu ada materi lagi nanti. Nah, itu kita tentukan dimensi ataupun apa yang kita ingin ubah. Ya. Kan dimensi itu kan ada 6. Apakah dari aspek spiritual, aspek sosial, aspek kesehatan, aspek keluarga, aspek keuangan, atau aspek karier. Nah, dari dimensi ini kita akan tentukan kira-kira poin apa saja yang mau kita lakukan. Ya. Nah, ini yang tadi juga harus diikuti dengan materi time management, ya, melakukan sedikit demi sedikit terus dilakukan. Nah ini yang harus kita buat Pak. Jadi memang tidak ada istilahnya itu seperti apa ya, kayak Satria Baja Hitam ya, langsung berubah sesaat kayak gitu, itu tidak ya. Karena manusia itu sifat dasarnya dan bagaimana desain yang Allah sudah tetapkan itu dengan peribahasa kita adalah Allah bisa karena biasa. Yang Allah bisa itu berarti ada sesuatu yang ingin kita biasakan. Yaitulah apa
poin perubahan yang kita ingin buat.